saya sampaikan, pembelajaran mendalam itu punya prinsip. Prinsipnya apa? Satu, yang habis PPG. Satu, bermakna. Dua, berkesadaran. Tiga, menggembirakan. Itu ya, itu salah satu tiga prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, berarti peserta didik itu dibuat nyaman untuk belajar, fokus, konsentrasi, serta perhatian dengan apa yang akan kita sajikan. Anak-anak dibuat seperti itu agar apa? Dia sadar. Anak-anak itu sadar untuk benar-benar mau belajar gitu ya. Terus anak-anak juga diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dan alasan pilihannya. Jadi kita menyediakan berapa ragam main, atau sebelumnya saat kita belajar anak-anak diajak diskusi mau belajar apa, itu demi apa? Demi anak-anak itu biar nyaman saat belajar. Karena kalau nyaman, anak-anak itu sudah suka dulu, itu biasanya apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu akan lebih bisa dicapai. Nah, awake dhewe belajar wis kira-kira semangat belajar yang seperti itu, tujuan pembelajaran bisa tercapai nggak teman-teman? Tidak. Nah itulah, inilah fungsinya berkesadaran. Anak diajak terlibat aktif. Kalau kita masak-masakan, praktek masak-masakan itu anak terlibat aktif nggak? Apa sih masak gurune? Masak-masak itu banyak tujuan pembelajaran yang bisa kita kembangkan dengan cara kegiatan memasak-masakan. Ngoten nggih? Nanti kita kupas ya. Terus juga keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman, misalnya mencampur warna dan sebagainya, itu membuat anak ingin tahu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah bermakna. Bermakna artinya kontekstual. Kontekstual itu relevan dengan kehidupan nyata. Nek bermain masak-masakan ini nek dunia nyata ada nggak teman-teman? Ada. Mencampur warna di dunia nyata ada nggak? Nanti akan digunakan nggak? Ya, kayak Bu Yayu itu pasti dia ahli mencampur warna. Dan pas tekannya mesti dia senang mencampur warna. Jadinya dari tukang sablon mau warna apa itu kan harus diterapkan untuk mencampur warna. Betul? Betul. Dulu kita di SD diajari ngukur bangunan, eneng keliling, eneng luas. Panjenengan tahu nggak itu nanti fungsinya buat apa? Belum. Dulu kita belum tahu. Tapi itu sebetulnya sudah kontekstual teman-teman. Karena apa? Kita punya ruangan sebesar ini. Ruangan ini berbentuk persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar. Misalnya ini panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 7, luasnya berapa? 6 kali 7 42. Sedangkan keramik ini ukurannya berapa? 3 kali 3. Nah, butuh berapa keramik di ruangan ini? Ternyata menggunakan itu tadi. Nah, pelajaran itu maksudnya yang kontekstual itu seperti itu, sesuai dengan kehidupan nyata. Itu kalau yang di SD. Di TK bisa nggak kontekstual? Sangat bisa. Betul? Ya, ngoten nggih. Terus anak diajak terlibat aktif dalam memecahkan masalah atau dalam kehidupan nyata. Sudah terlaksana teman-teman? Sudah, alhamdulillah, walaupun kadang masih belum maksimal kita ya, gitu ya. Untuk keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi misalnya ada sebuah kejadian itu nanti bisa kita kupas dengan
kejadian yang kemarin kita kaitkan, gitu ya. Ada yang bisa memberi contoh, mengkaitkan ke pengalaman sebelumnya? Misalnya Mas Maga ini dia berhitungnya baru sampai 3 misalnya ya. Terus kita hari ini mau mengajak anak itu berhitung. Kita mengkaitkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dia baru mencapai angka 3. Apakah kita juga masih stagnan di angka 3? Tidak. Minimal tambah 1 menjadi angka 4. Nah, itulah keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Nah, nanti pengalaman barunya manfaatnya apa? Seperti tadi ya, misalnya mencampur warna tadi, atau kita bereksperimen ada terapung tenggelam, itu bisa konteks barunya apa gitu ya. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Misalnya kalau kita itu kalau TK itu nggak enek matematika, nggak enek IPA, nggak enek apalagi IPS ya. Tetapi itu semua masuk teman-teman. Misalnya kita hari ini mau belajar mengenalkan dunia sawah karena kita mau membuka topik tentang sawah. Nah, saat kita berjalan ke sawah itu DPL apa yang kita dapat? Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan, kreativitas, mandiri, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Kalau kita berjalan ke sawah tadi mendapatkan apa DPL-nya? Kesehatan, jalan kan sampai di sawah, terus anak-anak mengamati apa yang ada di sawah. Kira-kira apa itu dapatnya? Penalaran kritis. Dia berdiskusi, ngobrol, kalau temennya kayak lo, enek capo kayak lo. Nah itu masuk ke dalam komunikasi. Nah, itulah mengkaitkan pembelajaran dengan bidang ilmu lain, maksudnya seperti itu. Terus pembelajar sepanjang hayat, kita sudah pasti ya, kita belajar itu sepanjang hayat, sudah sesuai dengan ajaran kita. Untuk menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan rasa ingin tahu. Ini biar apa? Biar anak bergembira dalam belajar tersebut. Selain bergembira, anak-anak mencapai aha momen, tercapainya keberhasilan belajar. Aha momennya bisa tercapai gitu ya. Ini untuk menggembirakan prinsip dari pembelajaran mendalam. Setelah kita tahu pembelajaran mendalam ada prinsipnya, terus bagaimana untuk menerapkan 3 prinsip ini? Diterapkan dengan melalui olahraga, olah hati, olah rasa, olah pikir. Ini ya, kemarin dulu sudah hanya saya buka sedikit, ada olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Prinsip 3 tadi bisa kita wujudkan melalui ini: olah pikir, olahraga, olah rasa, olah hati. Kalau dulu pengalaman belajar sebelum pembelajaran mendalam itu ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Kalau saat sentra dulu ada pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah main. Kalau di pembelajaran mendalam ini ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi pengalaman belajarnya yang pertama adalah memahami. Di RPP nanti ada. Kalau yang sudah buat RPP, yang TKA saat ini adalah USARUM.
Pengalaman belajar yang pertama memahami. Misalnya, kalau sekarang itu kita ngambil topik binatang, kita ngambil subtopik kupu. Memahaminya kira-kira apa yang kita tulis? 1. Bercakap-cakap tentang kupu-kupu. Itu adalah pengalaman belajar untuk memahaminya, untuk anak-anak paham. Paham apa? Tentang ciri-ciri kupu-kupu, tentang metamorfosis kupu-kupu, tentang siapa yang menciptakan kupu-kupu, tentang apa jenis kupu-kupunya, bagaimana kupu-kupu itu bertelur, seperti itu kan? Itu kontekstual nggak? Kontekstual. Biar berkesan dan bermakna, kita balut menjadi ada videonya, ada alat peraganya, ada minimal ada gambarnya. Kalau kita memungkinkan, kita datangkan langsung benda konkretnya. Itulah belajar di TK. Betul teman-teman? Iya, kita belajar membawa benda konkret itu akan lebih lebih berkesadaran untuk anak ya. Anak-anak akan sadar nanti apa yang ingin dipelajari untuk saat ini. Itu proses memahaminya. Terus untuk mengaplikasikan bisa apa? Menyusun metamorfosis kupu-kupu. Kasihkan lagi, ada bisa apa lagi? Menggambar dengan berbagai media. Terus bisa apa lagi? Menirukan gerakan kupu-kupu. Ya, apalagi? Banyak. Menyusun kata kupu-kupu, bisa dijepit, ya, bisa dijepit ataupun disusun katanya secara langsung, gitu, ya. Terus bisa apa lagi dengan kupu-kupu? Kolase bisa, menari tari kupu-kupu bisa. Terus ada yang mengiringi instrumennya memakai alat perkusi, bisa menyanyi, ada yang menyanyi, ada yang memainkan alat perkusi. Itu bisa, itu mengaplikasikan. Kalau merefleksi, kira-kira merefleksi itu kegiatannya seperti apa kalau di TK? 1. Menanyakan kembali, kira-kira ini tadi belajar apa saja ya? Itu ya. Itu adalah merefleksi. Terus apalagi? Menanyakan perasaannya, bagaimana perasaannya hari ini? Kamu belajar tentang kupu-kupu tadi, belajarnya perasaanmu bagaimana? Senang? Sedih? Mumet? Atau bagaimana? Anak-anak ya. Kalau belum, yang kelompok bermain belum bisa mengenali itu, bisa dibantu dengan gambar, ya. Itu nanti salah satu adalah kalau kemarin yang PPG yang baru-baru US5, US-SD kemarin apa itu? Pembelajaran sosial emosional, ya itu ya, mengenali Uslidia, masih ingat, mengenali ekspresi diri, ya. Itu pembelajaran sosial emosional. Setelah itu kita tanya, dari semua pembelajaran tadi kamu paling suka yang mana? Nyanyi, ada yang ngomong nyanyi. Kalau Mbak Atun suka yang mana? Nari. Kalau Mbak Mesti suka yang mana? Seperti itu ya. Jadi anak-anak merefleksinya seperti itu. Terus jangan lupa setelah itu kita bertanya kepada anak ini secara seharusnya. Besok kita mau belajar apa ya? Hari ini sudah kupu-kupu, besok mau belajar tentang binatang, serangganya binatang apa ya? Gitu. Nanti ada yang, tapi sebelum ini anak-anak di saat memahami itu kita tambah, misalnya serangganya itu kita bacakan buku tentang macam-macam serangga, kita setelkan tentang video macam-macam serangga. Jadi saat merefleksi, anak punya gambaran. Oh, besok aku mau belajar tentang tadi yang penghasil madu, yang tadi yang gremet-gremet banyak karena di depan kelas banyak sekali semut.
seperti itu. Jadi untuk merefleksi ini kalau di TK seperti itu nggih, nanti ini saya langsung masuk ke RPP nggih. Jadi RPP nanti ada memahami, mengaplikasikan, merefleksi, isinya adalah seperti itu. Ngoten nggih. Tujuan pembelajaran itu diambil dari yang saya bagikan dulu, ada CP, ada TP sesuai dengan topiknya. Tetap ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEM-nya nggih, tetap ditulis ben awake dhewe paham. Kira-kira anak mampu menunjukkan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan itu masuk jati diri apa masuk nilai agama. Nanti nek dira ditulis orang paham, ditulis wis sok lali gitu ya. Terus praktek pedagogisnya ini diisi metode atau model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada pembelajaran berbasis project. Berarti kalau berbasis project itu ada karyanya, ada hasil karyanya. Ada pembelajaran berbasis masalah, ada juga inquiry, itu ya kalau modelnya. Kalau metodenya sama seperti dulu, ada wawancara, bercerita, pengamatan langsung, ada metode juga dengan cara praktek langsung gitu nggih. Ini untuk praktek pedagogisnya bisa diisi seperti ini. Kemitraannya peserta didik dengan peserta didik dengan guru. Kalau peserta didik dengan masyarakat, ini tadi ngambil topik apa toh? Topiknya adalah ayam. Oke. Peserta didik dengan masyarakat, guru dengan orang tua berupa membawa hasil olahan ayam dari makanan. Dijelaskan seperti ini juga boleh. Jadi antara peserta didik dengan masyarakat, bentuk kemitraannya seperti apa dijelaskan boleh. Kalau ini guru dengan orang tua dijelaskan ya, saya jelaskan nanti lah banyak persepsi. Membawa makanan hasil olahan ayam gitu nih. Untuk lingkungan pembelajaran itu ada lingkungan fisik, ada virtual. Kalau virtual itu nanti seperti ini. Misalnya AEDW ngambil pekerjaan, padahal kita mengambil misalnya bupati. Anak-anak lagi tren di TikTok, lagi tren di YouTube. Bupati yang terkenal itu adalah Pak Hamenang. Oh, kalau anak-anakku Alimah yang kemarin itu nakal itu, panggil ke Kang Dedi. Gubernur, salah ya saya berarti. Itu untuk lingkungan pembelajaran. Kalau virtual itu bisa memakai Zoom. Sekolah menghubungi beliau, misalnya Pak Hamenang, karena tidak bisa hadir di sini, Pak Hamenang dari sana, kita mengadakan Zoom, anak-anak nge-Zoom dengan Pak Hamenang seperti itu ya. Itu lingkungan belajar yang virtual. Kalau yang fisik seperti ini ada ruang kelas, lingkungan sekolah, sekitar sekolah gitu ya. Pemanfaatan teknologi digital itu ada YouTube. Terus nanti di sini bisa di link YouTube-nya apa? Itu silahkan dikopaskan di sini gitu ya. Kegiatan untuk pengalaman belajar tetap kemarin ya sama ya, ada kegiatan awal, ada inti itu kalau kita langsung pengalaman belajarnya langsung memahami, mengaplikasi dan merefleksikan. Ngoten nggih, tidak ada inti. Ini hanya kemarin kerja kelompok kami, jadi bukan hasil kita. Itu kerja kelompok kami, itu hasilnya seperti ini. Kalau di sekolah kita langsung ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Tapi ada kegiatan awalnya adalah imtak. Itu adalah ciri khas lembaga kita. Imtaknya. Kalau di sini nggak ada karena ini umum kemarin ya, ngoten. Yang untuk asesmen nanti mungkin akan saya rubah seperti ini. Kalau kemarin terlalu belajar teman-teman. Asesmen itu sebetulnya asesmen awal pembelajaran, asesmen proses pembelajaran, dan asesmen akhir
pembelajaran itu ya. Mungkin besok untuk yang ini akan saya buatkan draft lagi, nanti bisa di share lagi. Untuk anekdot masih sama, catatan anekdotnya seperti ini, sama hari, tanggal, waktu, tempat, peristiwa, analisis capaian dan umpan balik. Hasil karyanya sama, dokumentasi kegiatan analisis capaian dan umpan balik. Foto berserinya sama, hasil checklistnya, tujuan pembelajaran, muncul dan tidak munculnya saja boleh itu ya. Loh, ternyata banyak ini ya, lembar kerja LKPD kemarin itu sejak di baik itu PPG atau pembelajaran mendalam mulai disebut LKPD ya usia. Jadi bolehlah sekarang pakai LKPD tapi jangan banyak-banyak. Banyak maksudnya kalau sehari kita ngambil ragamain 4 LKPD ini silahkan dikasih 1 atau 2 gitu ya. Tetap ada praktek langsungnya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ini LKPD-nya. Tuh, mungkin langsung di RPP aja ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Matur nuwun kalau tidak ada. Saya akhiri, mungkin teman-teman sudah jenuh, sudah capek sama. Sudah tidak ada? Tidak ada. Wis pinter kabeh. Oke. Matur nuwun atas perhatiannya. Semoga dari materi yang awal tadi berpikir tumbuh. Kalau kita dapat celaan, apakah kita akan melau? Tidak, karena kita berpikir tumbuh. Jadi nek aku narani berpikir tumbuh itu orang gampang melo, orang gampang mutungan. Ya toh? Yes, harus tetap menghadapi masa depan kita yang cemerlang. Tetap berjalan maju walaupun eneng sing rodok ngilik-ngilik itu anggap saja itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, ana sing ngidik-ngidiki, ana sing liriki disenyumin saja. Itu barakallahu fikum, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.